Yeah, what's up everybody, what's up everybody. Hina aku sepuasnya tapi lihat nanti. Talking shit about me, talking shit about me. Hina aku sepuasnya tapi lihat nanti. What's up everybody. Kopi. Ini bukan social distancing ya. Ini tradisi. Satu kopi bersama. Apa bahasanya join nggak? Join lah, join kopi bos. Oke, buat teman-teman, back again with sekarang Young Daddy, bukan Young Boss, Young Daddy. Alright, right. Ada teman kita yang baru pulang dari struggling dari mana men? Kemarin Bali, terus Bali mati kita move ke Lombok. Itu struggle banget ya waktu di sana. Ya, kita cuma bawa 1 juta, terus kita berangkat ke Bali, modal nekat dengan pandemi. Tapi alhamdulillah sih, Tuhan yang maha keren, Tuhan memberikan yang terbaik bos. Ya, aku lihat juga pas kita mau ke Lombok kan ngantri buat rapid test. Ya, rapid test. Dari subuh. Kalau rapid test itu kita pertama kita harus punya surat domisili, terus kita ngurus ke RT. Kalau di sana tuh Bapak Banjar, ngurus surat ke Banjar, terus minta surat keterangan juga dari apa? Lurah atau Bapak Kades. Itu baru bisa diproses ke puskesmas. Soalnya aku lewat jalur puskesmas. Lumayan juga. Ya lumayan. Soalnya itu puskesmas sama kos-kosan itu 2 km jalan kaki gitu. Buat Jalan kaki main 2 kilo olahraga. ya soalnya kita menghemat budget. Enggak. Hemat Gembel. Oh, gempor juga Gembel. lo men, gempor. Apa sih ya? Sekali olahraga. Terus balik ke sini dengan project besar, something big kayak akan ada di sini barber, coffee shop dan lain-lain. Konsepnya udah ada sejak kapan sih? Enggak nih, kalau itu cuma ya sekilas ada pemikiran kayak gitu, sekilas ada pemikiran kayak gitu. Cuman kalau buat ada bayangan kayak gitu udah mulai dari SMP. Berarti udah lama banget. Udah. Cuma kita belum mau bicara, belum mau ngomong sama keluarga dan sebagainya. Kita keep aja sendiri. Soalnya aku rasa juga ide itu lebih mahal daripada apapun. Kalau kita punya ide, terus kita cerita ke orang lain, kita nggak tahu nih orang lain tuh bisa langsung menciptakan itu. Karena buat ide hak cipta kayaknya belum masuk ya. Iya. Belum ada. Ya. Daripada kita bikin something terus di cover, ya, nah, itu kan nggak banget. Oh betul. Mungkin banyak teman-teman yang nanyain kenapa Jumat berkah stop, bukan stop sih sebenarnya karena nunggu timing yang pas mungkin. Yeah. Karena kita ada sesuatu project besar juga. Yeah. Next time bakal keliling lagi seperti janji kita kemarin di Jalan Ibu kita ke Bakau mungkin ya. Yeah. Atau sepanjang garis pantai. Sepanjang garis pantai kita bakal ke sana. Soalnya kan kemarin juga aku masih ke Bali, street barber street lah. Soalnya aku merasa masih kurang, ilmuku masih kurang buat jadi owner barbershop. Makanya aku keluar, aku cari ilmu gitu. Soalnya gimana ya? Kita khusus sekalipun itu kalau cuma diajarin guys, kita tuh butuh jam terbang yang beda. BTW di sini nggak cuma ada AK47, ada rapper pendatang baru yang sekali bikin lagu langsung apa ya nyentil. Emang iya kamu baik, tentu tidak semua berubah seiring waktu. Karena kita sering bercumbu, semakin kesini semakin terlihat. Makin hari kok tabiatnya makin jahat. Egois iya, menang sendiri iya. Aku selalu salah ya udah. Dia kayaknya ada something sama mantan kan. Mungkin bukan mantan yang ini, mantan yang dulu. Jadi kita bahas dia dulu, kita bongkar dulu. Alright. Si rapper baru di Pangkalambu. Ngakuin dosa ya? Yeah. Karena jujur ya men, dia sekali bikin lagu men, langsung kayak ngedis secara tidak langsung gitu men. Meskipun lirik dari aku cuma inspirasi kan dari dia tetap. Kira-kira kenapa tuh bikin lagu kayak gitu? Bikin lagu itu karena ya pengalaman pacaran lah. Ya, tahu kan
bad boy itu beda kelas. Oke. Beda kelas. Questionnya hari ini atau quotesnya hari ini dari Andi atau AK47, dia itu bukan fuckboy. I'm not fuckboy. I'm not fuckboy. I am bad boy. Yes. Kalau kita kategori yang mana? Bad boy, fuckboy atau good boy? Ya good boy lah. Good boy dan bangsat. Bangsat sekali Anda mengakui Anda good boy ya. Percaya diri lebih baik. Ya, nggak apa-apa. Dia lanjut ke Iya. cerita tadi. Apakah akan ada project selanjutnya atau berhenti di situ atau project selanjutnya nih bikin lagunya happy atau gimana? Insya Allah kalau ada waktu bikin yang apa tentang ya happy lah bareng teman. Iya. Oke. Karena hidup itu nggak cuman tentang cinta. Pacar. Iya, pacar. Cinta boleh goblok jangan. Iya itu kata Dimas, cinta apa? Cinta boleh goblok jangan. Cinta boleh, goblok jangan. Ingat tuh. Kalau kata Aka, I goblok boleh, tolol jangan. Ya, Ya soalnya aku pernah baca buku tuh belajar goblok Oh. dari almarhum Om Bob Sadino. Oh. Nah, kalau belajar tolol nggak ada men. Enggak ada. Belajar bodoh ada. Iya. Orang ngomong. Makanya kenapa aku seperti ini juga gara-gara baca buku belajar goblok. Mereka bilang saya gila, itu keren banget tuh. Yang judulnya mereka bilang saya gila. Satu lagi. Kalau ada teman-teman nanti yang komplain tentang konten ini, ada rokok segala macam. Konten ini bukan untuk anak di bawah umur, nggak mengajarkan untuk merokok. Pilihan merokok itu dari orang masing-masing, dari diri masing-masing. Iya sih. That's right, man. Ya, ya kebijakan yang nonton lah. Iya, Ah. menurut ya gini deh, kita sekarang cerita tentang apa lagi? Struggling masing-masing. Struggling. Hustling masing-masing. Kalau lu kan gue udah tahu men. Ya. Udah. Ya setiap tahun mungkin lu bakal keluar dari zona aman lu untuk survive di luar. That's my way. Nah kalau ini si rapper baru ini strugglingnya apa sih? Apa sih? Ke bahasa kitanya itu apa? Kesusahan terberat dalam hidup kamu selama kamu jalani. Tantangan terbesar. Tantangan terbesar kamu Apa? dalam hidupnya. Mungkin cinta jangan ditanya lah pasti. Gak bisa dibawa-bawa lah itu. Mungkin di kehidupan pribadi, di pekerjaan atau sekolah lah. About your school, your family, or what? Dan dengar-dengar sih dia ini suka pindah-pindah sekolah. Sama kayak kamu. Well, kalau kita emang gak mau sekolah, men. Oh, emang gak sekolah. Yeah. Fuck to school, I don't need school, I just need class. Apa sih yang memotivasi kamu buat melakukan kenakalan itu ya? Motivasi dong, ada motivasi ya? Kenapa suka pindah-pindah sekolah? Cari pengalaman lah. Cari pengalaman. Jadi cuma satu tempat doang. Cari pengalaman semenjak sekolah. Ya. Jadi pindah-pindah dari sekolah A, B, sampai Z dimasukin. Masukin. Pindah. Itu kasus terberat apa coba? Kasus terberat ya apa? Iya, kasus Buat terberat. teman-teman Dimas dulu ya yang kita satu kelas ya. Kasus terberatnya Apa apa? kasus terberat di sekolahan? Banyak sih bully anak orang. Bully dong. Oke. Siap. Oke, ngebully. Itu dalam konteks cuma bacotan doang atau sampai fisik nih? Fisik. Oh, fisik. Oh, itu bukan bully lagi namanya men. Kalau ketemu yang kayak gini pukulin aja. Kasih ke orang tuanya, pukulin di depan orang tuanya. Biar dia tahu rasanya dibully di depan orang tuanya gimana. Terus apa lagi? Terus mabok di kelas. Oke, Oh. mabok di kelas. Ya, anak lagi. Mabok di kelas. Oke, Kampret sekali Anda. ngebully udah. Mabok di kelas udah. Terus Bolos. bolos. Oke, bolos. Bolos merokok. Ngerokok. Nah, Jadi- yang paling berat ya kamu rasa paling berat pas di zaman sekolah itu apa sih pelanggaran yang kamu ulah? Di antara yang tadi mungkin Di ada antara yang tadi. Ya itu mabok. Mabok. Mabok karena maboknya yang berat. atau emang hukumannya yang berat. Hukumannya yang berat. Oh, kemana yang berat? Baik. Baik. Dari semua itu sekarang apa masih jadi seperti itu pribadinya atau mengurangi? Mungkin. Ya dikurangi lah. Tapi mabok tetap ya.
kan lo di dunia seni sudah nggak cuman di dunia rapping, lo turun di berbagai jenis genre mungkin lo sudah masuk Ya. main ya. Ini masih fuck to genre ya, soalnya agama tetap musik kan. Ya, fuck to genre. Ya, fuck to genre. Soalnya Ya. apapun itu agama tetap musik. Right. Dan gimana ya? Kenapa aku masuk ke zona metal, hardcore, punk, reggae, kecuali dangdut ya, dangdut, sorry. Kita cukup joget, kita cukup joget, Ya, nyanyi enggak, enggak. suara enggak cukup. Soalnya kita pengen tahu circle-nya ini gimana sih, gimana sih di dalamnya gitu. Yes. Jadi kalau kita ketemu sama teman anak reggae, anak hip hop atau anak metal gitu, kita bakal tahu anak punk, kita bakal tahu kayak gini. Jadi waktu kita ditanya sesuatu, kita punya wawasan sendiri. Iya, istilahnya kita punya persiapan, Punya amunisi lah. Amunisi. Ya. Untuk berbaur di suatu genre kan nggak mudah sebenarnya kalau kita nggak punya pengetahuan. Karena kita punya pengetahuan, mau genre apapun terobos aja. That's true. Dan ngomong-ngomong kan dunia hip hop di ruang lingkup kita Kota Waringin Barat dan Pangkal Ambon ini cukup awam, man. Yeah. Susah diterima. Not just like Palangka or Sampit or Banjarmasin, other lah. Itu kan itu Kalteng. ya, just Kalteng terutama especially di Kota Waringin Barat kan susah banget, man. Ya, soalnya mereka masih terpaku kepada yang like. Yes, that's right. Yang like dikit-dikit ngeliat orang tatoan, pakai snapback, nge-rap, yang like. Ya. Bukan kepada genre-nya, berarti kepada targetnya. Something wrong. Ya. Ada hal yang salah, itu yang mereka omongkan. Ya, that's right. Padahal niat kita itu mengadakan yang belum ada. Bahwa di tempat kita nih, hey, we here, kami ada. That's Jadi true. kita tuh walaupun dari kampung, kita nggak mau dicap sebagai orang kampung. Dan kita nggak mau dibilang kampungan. Itu sih. Buat si Dimas, kenapa terjun di, bukan memilih sih, kalau memilih mungkin spesifikly kan bakal jadi rapper terus, tapi kalau memilih kan nanti bisa ganti genre ke pop mungkin, ke dangdut mungkin, atau apa selebihnya selanjutnya. Kenapa bisa terjun di hip hop atau di rap lah gitu? Itu sih karena itu pengalaman hidup yang dituangkan karena enak mungkin lewat rap mungkin, karena kalau lewat lagu pop mungkin liriknya lucu jadinya. Liriknya juga terbatas kan. Ya, Kalau di hip hop kan padat, lugas kan. ya. Soalnya aku juga stuck di hip hop itu karena dulu ngerasa ini lagunya punk, dia menyampaikan pesan moral lewat lagu, dan semua yang kayak gitu pasti dia menyampaikan pesan moral lewat lagu kan. Di punk, entah itu street, entah itu apalah, entah itu metal, entah hardcore yang jelas kan. Ya. Cuman just scream for what? Orang juga nggak bakal ngerti. Ya. Nah, kalau di hip hop kita mau ngebacot pakai bahasa yang biasa, atau kita mau sarkas, atau kita pakai bahasa yang asalnya banyak satir gitu. Dan itu yang nerima pun orang-orang yang punya pola pikir dan mindset oke. Dan semua kalangan mungkin penasaran, ini maksudnya apa sih, ini apa sih, gimana sih. Dan banyak juga kan yang belum tahu kalau hip hop itu underground. Hip hop itu hardcore yang sangat lembut, tapi nusuk. Nah, that's my song. Dan lu kan terjun di hip hop kurang lebih tahunnya dulu kan kita. Iya. Di 2015 sampai 2015. still here kan. Ya. Sekarang suka dukanya di hip hop apa aja? Suka dukanya di hip hop itu waktu dulu di Jogja kita gabung sama anak-anak di Entang, itu basecampnya ada Pomit dan kumpulannya sejarah malam. Di situ kita ngumpul, tapi aku nggak ngeband nih, cuma fokus buat barbershop. Sering diajakin ngejamin bareng, cuma kita lebih fokus ke tujuan utama, yaitu belajar pakai rambut. Dan yang kedua, kita kenal sama anak-anak Kalhouse. Ya, kalau Di BNB Keboi Kota. itu. Di BNB Keboi Kota. Tuh, aku kalau ke Jogja pasti ke Jalan Wijilan Wijilan, ya, Wijilan
vigilan. Cuman kemarin kita nggak sampai vigilan, kita cuma stuck di base campnya anak-anak dan pomit, dan disitu kumpulannya. Nah, pas kita lagi nongkrong di Selatan Mataram, itu ada salah satu anak hip hop ngajakin ngobrol, bla bla bla, dia ngenalin hip hop gini. Terus kita kayaknya that's my home, that's my soul. Makanya dari sana juga kita udah mikir kayak bikin lirik gitu, dengerin lagu, bukan cuma lagu luar, kita dengarnya ya hip hop lokal yang jelas Jogja Foundation, ya kan? Terus terus sama di PMB. Pokoknya ya awal mula nge-rap itu gara-gara di PMB. Gara-gara di PMB itu Mas Mamo sama Mas Dondero masalahnya. Itu dan teman-teman juga kebanyakan anak-anak di situ di sana. Anak-anak metal udah pada kurang dan kita juga udah ngerasa gimana ya? Enggak deh, udah cukup deh. Oke, next question buat si Dimas. Kan udah pernah manggung kan? Pernah. First orang kalau nggak bisa bahasa Inggris ya, pertama kali perasaannya ketika naik panggung megang mic tuh gimana? Pastinya gugup Kan? ya pasti Ngadepin orang banyak ya. yoi. Itu pertama manggung gimana sih waktu itu? Kalau nggak salah di acara Di acara Borneo ya? kontes motor bener. Dan situ Dimas pertama kali debut, belum bikin lagu tapi sudah naik ke panggung. Itu kelihatan banget main groginya. Gue dari bawah panggung, wah gila ada orang gitu. Bisa nggak kayak gitu kan? di bawah panggung aja kagok, apalagi di atas. Makanya. Tapi setelah itu mungkin sekarang sudah punya pengalaman buat next naik panggung lagi, mungkin udah nggak segugup itu mungkin ya. Mungkin karena rapper itu dia berdiri cuma sama instrumen. Iya man. Ketika lu salah, instrumen itu tetap jalan, kelihatan kosongnya itu. Kosongnya kelihatan. Makanya kita tuh harus bisa improvisasi. Dan kalau banyak yang bilang kita anak musiman, sebenarnya enggak sih. Kita tetap jalan di belakang layar, tapi dengan proyek lain yang masih bersangkutan dengan hip hop. Kalau aku bilang sih ya, itu anak musiman. Enggak sih, kita punya kesibukan. That's right. Lo kerja, gua kerja. Iya. Ini masih sekolah. Sekolah sambil kerja dia mau. Sambil kerja lah. Iya. Sambil kerja. Sekolah sambil kerja. Mekanik. Ya, ini kayaknya mekanik hati sih. Ya, cabai racing gitu ya. Ya. Kalau dibilang musiman, nggak bisa sih kita dibilang musiman ya. Soalnya kita tetap pada jalur ranah itu. Tetap di ranah itu. Iya. Jiwa kita tetap di situ. Ya, ada give a fuck sih, ada give a shit. Aduh gitu sih, people talk bias. Yes. Iyalah. Kalau sama kayak penyanyi dangdut, kalau dia nggak nyanyi dangdut, apakah orang bilang dia anak musiman? Enggak, dia tetap penyanyi dangdut. Sebenarnya perspektif masing-masing orang sih ya. Iya sih, beda kepala beda isi. Beda kepala beda isi. Terus tentang lingkungan kita sekarang gimana Bang? Di perkembangan remaja-remaja sekarang, karena kita kan sudah melewati itu semua. Kalau ngeliat gini nih, ada anak-anak baru gede, terus mabuk-mabuk pinggir jalan nih, resek itu gimana menurut lu? Bodo amat. Bodo amat ya? Kecuali gak ganggu kita ya? Dia mau ganggu kita juga bodo amat. Bodo amat ya? Nah, kalau mau langsung urusan, silakan, enggak, ya udah. Karena di zaman kita dulu mungkin gak kayak gitu ya. Walaupun kita sangar-sangar ada pada tempatnya. Iya, kita nakal pun masih beda sopan santun. That's right. Kayak kita sama yang lebih tua, walaupun cuma beda 1 tahun, kita masih manggil bang. Bang. Kalau mereka, ya, cok, ler, top, nggak sopan. Balik lagi ke attitude. Iya. Karena nakal masih punya etika. Jadi gitu, zaman kita dulu, Dimas ini kan hampir sepantaran karena dia kan bergaulnya sama kita sama abangnya kan si Ari kan si Aka sama jadi dia paham betul ke cara ngadepin orang-orang kayak gimana. Cuman yang anak-anak sekarang nggak tahu karena tahu sendiri perkembangan zaman Bang. Bukan perkembangan zaman sih, tuh bilang
itu karena pembunuhan massal. Pembunuhan Dia massal. ngeliat A ngelakuin itu, dia ngikut. Dia rasa itu keren, karena enggak sama sekali. Berarti nggak prinsip hidup kurang lah kayak gitu lah. Prinsip hidup kurang dan mereka tuh masih mencari jati diri. Oke wajar. Tapi sampai ke kita nih, itu hal yang kurang ajar. Oh, sangat kurang ajar mah. Gimana kalau ada anak kecil pas di jalan, bangsat kau, kayak enak kayak Iya gitu. lah. Kenal enggak apa tiba-tiba dan bilang bangsat. sok asik norak sih nih orang, norak banget. Pengen kenal dengan cara, woi, amarah. Itu kuno banget. Oh, banget. Sekarang ada zamannya sudah. Ya gimana ya, SDM kayaknya mereka tuh memang harus keluar daerah kuliah, paling nggak kuliah atau khusus keluar daerah, tapi nggak di Pangkalan Bun, nggak di Pulau Kalimantan. Nah di sana mereka ngerasain pergaulan di sana, kehidupan di sana, Harus survive banget. survive walaupun dia anak manja. Iya. Walaupun dia anak manja, itu dia pasti balik sedikit banyak pasti berubah. Nggak mungkin dia kayak gitu lagi, nggak mungkin. Pasti dia bilangin adik-adiknya. Terus sampai dia bilang sendiri, adikku nggak bisa bilangin dia gini. Ya udah, tungguin aja. Kalau dia udah keluar, terus lagi baru jadi kayak kamu. Iya. Tapi ya, kenapa aku suka keluar? Gitu. Buat kalian yang merasa sekarang masih bingung di istilahnya gitu itu mau keluar dari zona aman ya. Kalau nggak bisa keluar juga, kan ada nih anak bandel mampus. Cuman dia disuruh orang tuanya pulang, keluar. Nah dia masih ada yang ditakutin, masih ada yang diseganin orang tua gitu kan. Cuman kalau di luar, kelakuannya kayak gitu lagi. Kenapa sih enggak bergaul sama yang udah Yang sudah pernah ngalamin ya, yang udah gengsi kah atau apakah atau gimana kah? ya, Daripada stuck di situ aja kan, betul ya. daripada stuck bergaulnya di situ aja. Terus next kita bahas tentang tato. Atau Ya. wah berat Kan nih. tato Berat nih. tato ini banyak stigma, banyak kontroversi, banyak Iya. pokoknya sebagaimanapun sekarang sudah banyak penjelasan tentang tato, tetap aja ada orang awam yang ngejudge kalau tato itu buruk. Ya karena mindsetnya masih di zaman Pak Harto. Iya. Sedangkan ini udah 2020 tuh. Iya. Ini masih pakai 5O. Jadi nggak usah bingung loh. Ya kalau buat sekarang sih kita tato itu punya perspektif berbeda. Karena tato itu sekarang bukan cuma sekedar gambar. Kalau dulu gambar mungkin masuk kategori seni kan. Iya, emang sebenarnya sebelum kita lahir pun tato itu seni. Tato itu emang seni dan This is Kalimantan bro. especially buat di Kalimantan itu adalah tradisi dan Iya, mungkin ikonik dari kultur. ya, Iya, kultur. budaya. Kayak apa, bunga terung. Nah itu kan melambangkan bahwa dia udah akhir balik dan siap dilepas dari keluarga, bisa hidup sendiri, siap berperang, apapun itu yang dihadapin ya kan. Nah kalau dibilang kriminal apa itu, kenapa orang Dayak dari dulu nggak dibilang kriminal? Nah itu Itu satu. Terus kalau kita dibilang kriminal, kita ngelakuin kejahatan apa sih? masalah yang bikin kejahatan itu bukan tatonya tapi individunya. Nah itu mungkin orang-orang yang kurang cerdas, Gak nangkep sambil itu. Mabok. rusuh. Rusuh. Ya. Akhirnya yang disebut pria bertato itu kan kayak gitu. Iya, yang bertato karena ikoniknya dari dulu zaman Pak Harto, zaman Petrus. Tato itu memang melambangkan kumpulan orang-orang kriminal kan. Seiringnya berjalan waktu kan berubah jadi Iya. sekarang ada komunitinya ada. Ya sekarang baru bisa dibilang 30% sih yang paham di Indonesia ya, 30%. Kenapa mau bilang 30%? Karena orang yang ngerti pun itu belum tentu paham. Kalau orang udah paham, dia udah pasti ngerti. Ya pasti ngerti. Nah, this is Indonesia. WKWK lem, cek lem. Cek kalian di mana yang nggak ada jadi ada, yang ada jadi nggak ada, itu sudah jadi rahasia umum. Tapi kita jangan bahas konspirasi. Berat. Cukup di tempatnya Om Deddy aja. Kalau ngomongin hal itu, ya nggak penting banget sih. Soalnya kita ngejalanin yang real aja di dunia nyata udah. Apa yang kita alamin, apa yang kita dapat, ya itu aja kita bahas.
kesini. Kata rapper Papua itu kita tuh work to eat. Kita kerja untuk makan, bukan buat ngurusin hal-hal begitu. Iya sih. Cuman kalau orang itu memang penyuka dan penikmat atau pencipta konten drama, dia itu makanan dia. Ya udahlah, salah. Drama. Kita nggak pakai drama, kerja nanti pulang keringat kayak jagung, mandi oli tiap hari. Makan rambut ya hari. Makan lumpur tiap hari. Nanti kalau ada mungkin teman-teman komen next kita bertiga atau ditambah lagi sama si Venda atau Jeffrey bikin konten lagi, mungkin bisa komen di bawah kita bikin konten apa, atau nungguin Jumat Berkah, tapi belum tahu waktunya karena kita dadakan nih, kita nggak pakai jadwal ya. Pokoknya kapan kamu free Iya. dan anak-anak pada free, gas udah nggak usah pakai rencana kayak kemarin kan wacana doang malamnya. Nah, kita berangkat, bam. Bam. Oke. Selesai, yang ada aja yang ikut dah. Ayo. Alright, Give Si Hope Season 2. Karena lumayan stuck sih. Ya, lumayan banget. stuck karena kebetulan aku kemarin ada big project, dia ada big project, Jeffrey, Pendi, si Dimas juga. Nggak just big project, memang itu kewajiban sebagai laki-laki sih, kan kita bekerja kan. Iya, nggak kerja itu nggak punya harga diri rasanya. Nggak kerja nggak makan bangsa. Dan kita kan orang bodoh nih kan, kalau nggak kerja ya kita laparan. Iya, that's right. Iya, beda sama orang pintar yang malas, duitnya banyak. Mami papi stabil cuy. Stabil. Gua nggak makan mikir bangsat kan. Mobil dong. Bukan gue iri, bukan kita iri, cuman ayolah hidup di dunia nih sebentar men. Ya nggak apa-apa sih, soalnya kan ya masih gaya hidupnya memang kayak gitu dan bahagianya tuh dengan cara kayak gitu. Cuman kalau dia ketemu sama orang-orang yang udah paham, atau dia ketemu sama cewek yang didekatinya dan cewek itu paham, enggak, kamu anak manja, enggak, not my class, aku udah kerja. Jadi dia baru sadar di situ. Iya. Akhirnya dia mungkin merubah pola pikir. Pengalaman kan. Bangsat ya buka-buka aja. Ya makanya work hard, play hard. Dan dia masuk sekolah juga, sama kayak ini. Ini bukan bocil sih, bilang. Soalnya yang aku tahu ya, anak-anak sini spesial ya. Anak-anak sini spesialnya anak-anak sini itu manja, gengsian, nggak mau kerja. Pokoknya mau kerja apapun itu dia pilih-pilih, malu. Padahal itu nggak sedih duit. Kenapa sih malu? Padahal lu nggak ngemis, nggak nyuri. Kok malu sih? Malu lah kalau lu bawa mobil orang tua lu, minta-minta duit, nongkrong sana sini jadi pak boy, itu nggak ada apa-apanya. That's right. Itu yang harus maluin, serius. Ya. Orang tua lu pasti juga malu. Ngapain bergaya pakai harta orang tua ketika orang tua lu jatuh, lu jadi apa? Habis ini bully nih, dicerca nih. Lo gua ini pangkalan pun. Bodo amat. Kita Ya. mau ngomongin yang benar-benar terjadi kok. Kan gak semua orang juga yang merasakan. Tapi tetap ada nanti orang yang merasa. Siapa tahu dia berubah kan ketika melihat ini. Ya mungkin dia juga belum mikir ibu kota Indonesia mungkin ya. Dan kenapa pembangunan tuh di sini banyak, dan kenapa banyak pendatang dari luar Pangkalan Bun kayak Jakarta, Lombok paling banyak. Lombok, Sumbawa, masuk ras aku Bima pun banyak datang ke sini. Jawa segala macam itu tuh pada kesini semua. That's right. Kenapa? Lahan pekerjaan banyak, mau apapun. Tinggal gengsinya aja sih gitu. Iya. Nih ya, sedikit cerita, aku ngiri itu di bundaran Pangkalan 5 yang aku bilang itu monasnya Pangkalan Bun. Ya, itu ada anak SMP yang putus sekolah dan dia jualan pentol. Bertanya, mas sehari berapa? Ya kadang 100, kadang 200. Loh kok gak sekolah mas? Ah gak mau ngerepotin orang tua. Kok gitu mas? Kan ada sekolah gratis. Enggak sih, sekolah gratis apa-apa kita juga beli sendiri mas. Tetap aja sekolah yang gratis soalnya. Baju kalau beli mah nggak gratis kan baliknya. Kemarin aku main ke sana. Dia udah punya rumah di sini. Dia udah punya rumah di sini dan berkeluarga di sini dan dia menetap di sini. Terus ada lagi satu yang suka ngamen, bawa kentrung, bawa motor butut di bundaran daerah Bundaran Pancasila. Dia udah ngambil Honda Jazz walaupun kredit. Ngamen loh, ngamen. Iya karena dia nggak gengsi aja tuh. Iya kan? Nah, aku ngiri tuh.
Wow. Wow. Kok bisa gitu ya kan gitu. Kenapa? Jadi Mereka bisa, kenapa harus aku? kalau mereka bisa kenapa harus aku? Karena kayak gitu. Kalau ada yang simple kenapa harus pakai ribet? Ini kalau di Indonesia dibalik. Kalau ada yang ribet kenapa? Kalau ada yang simple, ya betul. Kalau ada yang simple kenapa harus yang ribet kan? Kalau sekarang itu kayak Iya, gitu. iya. Hal simple dibikin ribet kayak gitu. Dia nggak mikir yang fasilitas yang dia nikmati itu orang tuanya mengadakan itu seribet apa sih? Dia nggak mikir. Ya kecuali dia jeleknya pacaran, kecelakaan, terus dipaksa tanggung jawab. Oh, itu dia baru paham orang tua itu memfasilitasi dia. Wow bang, Iya. jadinya kan Pacaran, kecelakaan, tanggung jawab. mau nggak mau Iya. kan jadinya. Nah, di situ dia bakal paham apa arti mobil dia itu dan semua fasilitas. Ya oke lah, ini buat kamu dan terjual akhirnya buat tanggung jawab nih untuk anaknya masa depannya apalah. Bayangin coba, belum ini nikah kadang tuh belum punya rumah, utang di bank buat pernikahan itu habis ya 200 sampai 300 juta utang di bank. Terus kredit mobil, gaji per bulan cuma 20 juta, belum belanja istri, belum lagi kalau dia punya anak, Listrik belum. listrik dan lain sebagainya. Kemakan gengsi doang. Makan gengsi. Makanya mas gak usah pakai mobil lah, pakai motor yang penting. Jangan gitu mas, nanti Dimas kalau pengennya kayak gitu ya, itu sampai tua bahkan sampai kamu meninggal tuh anak kamu yang bayar utang-utang kamu di bank. Nah makanya. Oh, jadi nggak bakal jadi orang kaya kayak orang. Dia ngeliat orang itu, wih usaha, wih gini nih mewah nih acaranya. Emang orang kaya, kayak orang nih. Iya. Maksa biar kelihatan wow gitu, mending diam-diam, ya kan? Kayak gini nih, gimana tiba-tiba bilang nikah, udah, Jalan. uang yang keluar pun nggak banyak kan? Nggak banyak. Usaha tetap jalan, Usaha tetap jalan. tetap bos. Tetap bos. Bangsa sombong sekali saya anjing kan. Ya biar kerjaan walaupun sih, Bukan walaupun. Iya. Emang. oke seumur bor ya kan? Iya. Satu kali project satu lubang berapa? Ya paling minim 5 4 juta lah. 5 juta. 5 juta satu lubang.